Halo Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita bakalan ngebahas mengenai kebiasaan dom spending. Dom spending itu apa sih? Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama Kak Agustinus Pinoto di sini. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, aku tuh pengen bahas ini. Dom spending ini memang sebetulnya isu sebenarnya agak ngarah ke psikologi sih sebetulnya, tapi ini berkaitan dengan keuangan. Jadi aku pengen taunya dari point of view ahli keuangan atau ahli perekonomian atau ahli apapun itu loh pokoknya tentang yang membahas aku, karena pengen tahu banget nih kalau misalkan aktivitas doom spending ini kan memang agak relate sama Gen Z termasuk sama milenial juga kan gitu. Tapi sebelum bahas lebih jauh, menurut pandangan Kakak, doom spending itu sebetulnya apa sih, Kak? Oke. Jadi memang topik tentang doom spending ini cukup hangat ya Kak ya, maksudnya lagi cukup hits diperbincangkan di akhir-akhir masa-masa sekarang ini. Kenapa? Karena memang ini sangat berkaitan dengan teman-teman di Gen Z dan milenial. Nah, kalau kita bedah terlebih dahulu sebenarnya doom spending itu apa sih? Kalau kita bedah secara etimologi katanya, itu kan dari dua kata ya, doom dan spending. Doom itu kan mungkin kayak semacam kehancuran yang berlebih-lebihan. Sementara spending sendiri artinya pembelian yang tadi kalau digabungkan dengan doom berarti pembelian yang sangat berlebihan. Nah, doom spending sendiri ini kalau saya boleh bilang sebenarnya juga mungkin jadi satu isu atau pertanda bahwa ada teman-teman, saya sebut teman-teman ya, generasi Z maupun milenial mungkin kurang bisa dalam mengatur keuangannya. Itu sinyal awalnya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, terus kan kebiasaan doom spending ini bisa terjadi akibat kondisi tertentu. Let's say kita bisa bilang kayak dulu pandemi, itu kan bisa jadikan karena banyak orang yang jadinya impulsif buying gitu, terus kayak nggak tahu mau ngapain, ya udahlah akhirnya belanja, kan ada yang kayak gitu juga gitu. Tapi itu kan bisa didasari oleh faktor stres, kecemasan dan juga keadaan yang ketidakpastian. Nah, menurut Kakak sebenarnya kondisi yang tadi itu apakah memang hanya dirasakan oleh milenial dan Gen Z gitu? Apalagi milenial kan juga ada yang banyak yang udah menikah kan kayak gitu. Oke. Jadi pertanyaan ini bagus ya, maksudnya tadi Kakak udah sebut bahwa ada faktor-faktor tertentu. Artinya apa? Memang faktor-faktor ini itu tidak bisa dilepaskan. Ibarat tadi ada asap pasti ada api. Ada doom spending, tadi Kakak sempat mention bahwa ada penyebab-penyebabnya. Artinya apa? Kalau saya boleh bilang sebenarnya ini doom spending ini tidak melihat generasinya siapa. Karena kalau saya melihat sendiri doom spending itu tadi setiap generasi pasti punya triggernya masing-masing, ya kan? Kayak Kakak tadi kita sharing ketika Gen Z itu mungkin belanja, ya kan, banyak iklan segala macam. Sementara kalau milenial mungkin tuntutannya adalah ketika menikah mungkin mengurus anak, ya kan, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan handphone dan sebagainya. Jadi masing-masing generasi itu punya triggernya sendiri, dan bagi saya adalah kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih sumber utamanya ini. Triggernya apa? Apinya apa? Sebelum kita tadi tahu asapnya doom spending kemana-mana, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan, dan kita harus berani. Nah, mungkin ini challenge-nya adalah apakah kita teman-teman itu mau atau siap nggak sih menerima kenyataan? Oh iya, ternyata saya begini karena begini nih. Karena kadang kan menerima kenyataan kan susah ya. Kenyataan itu kan pahit. Oke, nah tadi juga Kakak sempat bilang kalau misalkan aktivitas atau kebiasaan doom spending itu banyak didasari atau didukung oleh beberapa faktor, kayak tadi contohnya kayak promo, diskon gitu kan. Terus juga misalnya ada cashback dengan kartu kredit dan lain-lain. Sebetulnya berarti apakah benar dan valid gak sih kalau misalkan hal-hal itu tuh yang memicu akhirnya jadinya kebiasaan doom spending itu? Oke, kalau dibilang memicu kurang tepat. Tapi kalau dia istilahnya tadi ada api, ini minyak disiram, bisa jadi. Jadi menambah yang sudah ada. Karena tadi kan kembali ke awal bahwa ketika orang melakukan doom spending biasanya dia ada sesuatu yang men-trigger. Nah, sifat dari iklan tadi itu sifatnya hanya semacam akseleran lah, penambahnya gitu loh. Jadi mungkin kadang kita mikir begini, contohnya ya.
saya udah capek nih. Mungkin teman-teman jurnal binisian nih udah capek kuliah gitu kan. Udahlah weekend pengen jalan-jalan ke Peak. Mungkin awalnya ke Peak, mungkin cuma ya udahlah, mungkin sekedar makan, terus keliling, terus balik. Tapi once ketika di sana, kadang muncul iklan atau WA, notifikasi. Oh iya, promo diskon ini, jajan di sini, buy one get one. Nah, ini yang kemudian tanda kutip menambah semangat ya, memicu, mengakselerasi tadi hal-hal yang harusnya mungkin bisa dicegah tidak sampai doom spending tadi, ternyata bablas akhirnya begitu. Oke, terus apa bedanya sama impulsive buying dong Kak kalau kayak gitu? Oke, kalau impulsive buying itu memang kalau saya melihatnya impulsive buying itu biasanya keinginan sesaat yang memang sedikit banyak itu ya ada dibutuhkan ada enggak. Tapi kalau saya melihat doom spending itu ranahnya sudah lebih negatif, di mana dia sudah konotasinya lebih negatif, di mana saya belanja lebih banyak, lebih tanda kutip gila-gilaan gitu ketimbang impulsif. Mungkin kadang impulsif sesuatu yang kita nggak rencanakan tapi ternyata masih bermanfaat. Misalnya ke supermarket, wah tiba-tiba saya pengen beli inilah, let's say saya mau beli mie instan gitu. Mungkin itu harusnya bisa ditahan, tapi karena saya lagi pengen lah mie gorengnya, mie instan kan, kemudian terjadilah yang namanya impulsive buying itu. Tapi kan ketika kita membeli, let's say tadi mie goreng tadi, itu kan itu kebutuhan primer. Sebenarnya kita balik lagi kan, esensi dari mie itu kan kebutuhan primer makanan. Nah, artinya bisa memenuhi kebutuhan kita. Sementara kalau doom spending itu biasanya dipakai, atau saya melihatnya itu dipakai untuk istilahnya kebutuhan yang bukan primer. Ya kan, baju kecantikan, atau mungkin hal-hal yang tanda kutip berkedok hobi ya mungkin itu. Karena ada faktor emosional tadi gitu ya kan. Oke. Nah, terus kalau misalnya kan berarti kan aktivitas yang apapun itu, mau impulsive buying ataupun doom spending ini kan sebetulnya aktivitas yang menguras kantong gitu. Betul. Kan Kak. Nah, terutama misalnya kita mau menyasarnya sama Gen Z. Gen Z ini kan jadi generasi emas 2045 gitu, menuju ke sana gitu. Yang artinya mereka harus bisa stabil secara ekonomi. Nah, kalau misalkan sekarang aja mereka punya kebiasaan kayak gitu, menurut Kakak pandangannya gimana nih Kak? Iya. Jadi balik lagi, generasi emas 2045 itu artinya nih teman-teman jurnal binisian nih yang akan ngadepin nanti 20 tahun lagi ya. 25 tahun, 20 tahun lagi teman-teman, ketika teman-teman dewasa. Nah, ini akan jadi masalah Kak, kalau ketika mereka tidak bisa mengatur kantong dan emosional mereka. Akan jadi problem. Mungkin hari ini mereka mikir nggak apa-apa lah, duit gua atau duit orang tua gua, kenapa lu yang repot gitu kan. Tapi bagaimana 20 tahun lagi gitu loh. Apakah kondisinya akan sama? Saya yakin pasti enggak. Dengan segala perkembangan teknologi, persaingan semakin jauh. Artinya kalau teman-teman sendiri atau kita tidak punya fondasi yang kuat dari sejak saat ini, bagaimana kita ngatur emosional kita, bagaimana kita mengatur keuangan kita, itu akan jadi merembet ke 20 tahun kemudian. Ketika saya nggak berlatih dengan hal yang kecil, gimana saya nanti siap dengan hal yang lebih besar di 2045 nanti. Itu yang mungkin sedikit banyak saya juga menjadi concern. Maksudnya ketika generasi muda kita tidak bisa menyiapkan keuangan sejak dini, itu akan jadi sinyal bahwa mungkin akan terjadi sesuatu di 2045 nanti yang mungkin akan berimpact negatif ke ke generasi kita ya. Saya bilang generasi muda ya. Tentunya nanti akan jadi dewasa sih. Itu akan jadi masalah. Nah, terus gimana nih Kak, kalau misalnya udah terlanjur gitu kan, karena gini, generasi Z sebetulnya bukan generasi Z doang sih, saya rasa sebenarnya milenial pun juga sebenarnya masih gitu terjebak dalam kebiasaan doom spending ini, karena kan memang ada dari faktornya. Kalau doom spending itu kan tadi kan ada kebiasaan atau yang didukung oleh emosionalnya gitu kan, misalnya sorry itu saya misalnya lagi di PHK misalkan, itu kan kesel kan, terus habis itu dia jadi beralih ke belanja, putus cinta juga bisa jadi belanja juga, healing, terus abis itu gajian, oh ya berkedok healing gitu, tapi pada akhirnya boncos juga gitu. Terus misalnya cara yang paling
dasar dulu deh gitu untuk kita deh banyak generasi milenial maupun yang generasi Z untuk bisa mengatur keuangan lebih baik tuh kayak gimana sih Kak? Jadi untuk supaya keuangannya makin aman, ini berkaitan dengan doom spending ya. Yes. Langkah pertama yang harus kita tahu, yang harus kita cari tahu itu adalah apa sih penyebabnya. Tadi kan kita di awal udah sepakat ada apinya nih, sebelum jadi asap doom spending pasti ada apinya. Nah, kita harus tahu dulu apa. Tadi kakak mention mungkin ada, ya mohon maaf mungkin kebetulan PHK, atau mungkin lagi happy karena gajian atau apa. Nah, kita harus tahu dulu. Kita harus meng-acknowledge. Kalau kita sudah tahu sumber masalahnya atau sumber penyebabnya ya, trigger nggak harus masalah ya, tadi gajian, apa yang menyebabkan, itu yang kita kontrol. Kontrolnya bagaimana? Kontrolnya adalah dengan budgeting. Nah ini kebetulan di akuntansi ya, kami akuntansi ini suka selalu sharing ke teman-teman, terutama teman-teman akuntan, bahwa kamu bisa ngitungin uang, tapi kamu bisa nggak ngatur uangmu sendiri? Nah itu. Caranya gimana? Salah satunya dengan budgeting tadi. Boleh kok, ketika kita ngatur budget, apakah healing, jalan-jalan itu, apakah tidak masuk? Salah, itu harus masuk. Ya kita manusia, kita bukan robot. Robot yang kerja, dicas malamnya, terus paginya kerja lagi. Enggak, kita manusia. Pasti selain makan, minum, kita pengen ada keinginan dari kita, pengen ini, pengen itu. Dan itu normal, lumrah. Kita nggak bisa counter. Maksudnya, tadi, kita pergi, promo datang. Kita kemana, ada iklan. Kita begini, ya kan macam-macam ada. Tapi solusinya adalah, kita harus berani membuat budgeting. Kalau saya sudah punya budgeting, saya bagi. Misalkan, oke, mana yang ini prioritas untuk kebutuhan saya? Mana ini yang saya pakai untuk simpanan, tabungan, atau untuk masa depan? Dan mana yang saya pakai untuk, saya pakai untuk belanja? Artinya, kalau saya mau tanda kutip nih, doom spending, ya saya sebatas limit saya itu. Iya, benar-benar. Itu yang mencegah terjadinya ini. Iya sih. Nah, kalau misalnya nih banyak, sebenarnya ini menjadi pertanyaan banyak, termasuk aku mungkin ya. Kayak, apa sih yang harus kita mulai duluan untuk mengatur keuangan? Sebenarnya kalau cari Google mah banyak caranya. Tapi menurut kakak sendiri, dimulai dari yang paling simple. Itu gimana tuh kak caranya? Pencatatannya dari mana? Excel kah? Dari catatan tangan kah? Atau aplikasi? Gimana kak? Oke. Mencatat itu sebenarnya gampang. Ya, saya mulai dari Excel. Kenapa? Bukan catatan biasa. Karena Excel itu gampang dibawa kan datanya, mobile. Kalau kertas kan nanti hilang, terus kita harus nyiapin. Sebenarnya cara kita mencatat keuangan itu, kita harus tahu dulu, kita harus kenalin apa sih sumber pendapatan kita, apa sumber beban kita, pengeluaran kita. Dan biasanya berani nggak kita jujur dengan dua hal ini? Ini orang kadang banyak nggak jujur. Saya ngalamin kalau misalkan cerita ketemu teman-teman, ketemu mahasiswa, rata-rata ya mereka ya sepotong-potong, baru digali lagi, baru oh iya sebenarnya ada loh pengeluarannya ini gitu kan. Kita harus berani dulu ngakuin. Kemudian dari apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita catat, ya kita susun. Susunnya ya simple kan, pengeluaran dikurang dengan beban-beban kita, apa yang kita keluar, pendapatan kita dikurang dengan pengeluaran. Kalau itu positif ya udah. Tapi kan kalau negatif, nah itu berarti masalah gitu kan. Oke. Sebenarnya banyak cara yang simpel sebetulnya, tapi kayaknya sih kita susah mulainya. Iya, harus berani. Berani. Iya kan? Nah, terus sekarang kalau misalkan kita udah ada yang terlanjur doom spending, bahkan mungkin sampai ada yang terjebak oleh pinjaman online yang ya maksudnya jadi terlanjur udah seret banget lah gitu tuh. Gimana sih Kak cara menyelamatkannya, Kak? Iya, kalau udah terlanjur sebenarnya kembali lagi ke awal, saya sih menyarankan berhenti ya, maksudnya berhenti dalam arti cari sumbernya apa. Biasanya kan kalau pinjol ini kan dia larinya ke nggak jauh-jauh judi online dan sebagainya. Please stop gitu loh, stop karena ini berbahaya sekali. Ini mungkin message buat teman-teman binusia nih, jangan ya, karena itu udah kayak narkoba saya bilang ya. Kalau kamu udah keperangkap saat kali, itu akan berputar terus dan itu akan merugikan banyak orang. Kemudian setelah kamu berhasil ini ya saya bilang ya Anda harus punya hidup baru ya, maksudnya entah mungkin Anda tanda kutip terpaksa harus menggadaikan aset Anda atau apa untuk menutupi hutang Anda, ya nggak masalah, tapi yang penting
yang harus di stop dulu itu adalah habitnya dulu nih. Iya, benar. Percuma karena kalau nggak akan larinya adalah gali lubang tutup lubang, Iya, benar, nggak akan benar. selesai. Gitu. Jadi kebiasaan doom spending itu emang harus dikurangi gitu ya. Maksudnya sebenarnya kalau misalkan untuk pengeluaran healing dan lain-lain sebetulnya sih sah-sah aja sih kayaknya ya. Betul. Tapi memang harus dilihat dulu prioritasnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke soal self reward ini yang berkedok healing gitu. Gimana nih Kak, menurut Kakak sebetulnya budget itu tuh penting harus ada apa enggak sih Oke, gitu? saya Kadang-kadang gini, ada yang kayak self reward keterusan jadi. Nah, ya itu. Menurut Kakak gimana Oke, Kak? saya jawab nih Kak dan teman-teman semua ya. Iya. Berarti budgeting itu adalah penting teman-teman. Kenapa penting? Karena dengan budgeting Anda itu bisa menghitung, memprediksi, memproyeksikan. Uang saya itu berapa? Uang saya dari mana? Berapa jumlahnya? Kemudian uang saya dipakai untuk apa-apa saja, ya kan? Kalau Anda sudah bisa prediksi dari hari ini untuk sebulan ke depan, berarti kan Anda udah bisa kira-kira nih. Oh, saya mau pakai ini untuk ini tanggal sekian, mungkin lebih bagus lagi. Ada pengeluaran ini tanggal sekian. Artinya dengan budgeting itu Anda jadi tahu. Anda bisa tahu uang Anda kemana. Budgeting itu menurut saya penting. Kalau Anda melakukan budgeting, Anda bisa ngatur uang Anda. Kalau Anda udah bisa ngatur uang Anda, saya yakin Anda lebih, tanda kutip, lebih jago ya mengatur hidup Anda. Mungkin Anda akan lebih terplanning, kerjanya akan semakin baik. Kenapa? Karena Anda terbiasa untuk melakukan perencanaan tadi. Dan satu hal, pesan penting juga nih, yang sering orang luput biasanya. Oh, saya udah bikin budget. Tapi in the end, ya udah sekedar catatan di kertas ditutup. Baru buka lagi bulan depan. Iya. Nah, ketika Anda udah bikin budget, ya tolong dieksekusi sesuai dengan apa yang dituliskan. Jangan sampai itu hanya sekedar catatan, ya udah kalau pas gajian aja saya buka, saya update. Nanti begitu tutup, wah lupa semuanya. Ngutang, pinjem, bablas, kilaf, istilahnya kilaf, saya kilaf. Dibuka lagi nanti udah gaji, oh ya saya janji bulan ini akan ya. Itu percuma. Hanya sekedar catatan aja. Padahal yang benar, Anda udah punya catatan budget, Anda eksekusilah. Gitu. Oke, itulah tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah gimana nih supaya tidak terjebak dari down spending itu ya tadi. Bisa bikin apa ya, maksudnya kayak prioritas, punya prioritas keuangan, terus juga jadi catat ya guys. Terus habis itu harus punya perhitungan. Jadi kalau misalnya mungkin targetin aja gitu ya tiap bulan itu kira-kira mau jajan berapa, mau healing juga berapa. Karena healing atau self reward itu sebetulnya sah-sah aja asalkan kita bisa memperhitungkannya. Jadi generasi Z atau milenial, selamatkanlah keuangan kalian dari kebiasaan down spending. Jangan sampai malah jadi buah si malakama, malah kalian jadi terperangkap ke lembah hitam yang jadinya merugikan kalian. Gitu ya Smart Viewers ya. Thank you ya Kak Makasih. atas waktunya, insight-nya. Semoga lewat pembicaraan kita ini bisa menyelamatkan keuangan generasi Z untuk generasi emas 2045. Thank you Smart Viewers. Thank you.